Hanya yang di depan saya dengar. Selamat malam. Bagaimana kabar? Luar biasanya berhenti di tengah ya. Luar mana nih? Oke, saudara, saya mengundang kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama, ya, 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang keenam. Saya akan bacakan bagi saudara, silakan saudara boleh menyimak di dalam bagian Alkitab saudara masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Roh Allah dan Roh Antikristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, berbahagialah jika kita bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga berketetapan hati untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam malam hari ini saya diminta untuk membawakan satu tema penting, yaitu Greater is He that is in you. Greater is He that is in you. Saudara, tema ini mengingatkan saya satu lagu lama sebetulnya. Saya kurang tahu apakah saudara familiar dengan lagu ini. Mohon maaf, ini lagu lama. Enggak tahu ini zamannya siapa dinyanyikan. Tapi liriknya singkat. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tahu lagu itu? Dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lumayan cukup banyak yang familiar dengan lagu ini. Dan ini lagu lama tetapi penting. Penting untuk mengingatkan kita semua. Liriknya sederhana, tetapi penting bagi kita untuk diingatkan terus bahwa Dia, Allah, Dialah yang terlebih besar. Terlebih besar bagi siapa? Bagi saya.
Dia Allah terlebih besar bagi saya. Kapan? Kemarin? Hari ini? Besok? Lusa? Enggak. Dia Allah terlebih besar bagi siapa? Bagi saya. Kapan? Selama-lamanya. Dan saya harap itu menjadi doa kita ketika kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa setiap kita akan di dalam hatinya berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah yang terbesar di dalamku selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita membaca bagian yang kita baru saja cermati bersama, ini adalah tulisan Yohanes. Yohanes adalah orang Yahudi. Alam berpikir Yahudi adalah seperti ini, bahwa segala sesuatu yang nampak keluar, itu adalah ekspresi dan cerminan dari apa yang ada di dalam. Setiap tindakan, setiap kata-kata, setiap keputusan, itu adalah hal-hal yang ada di luar dan terlihat oleh orang lain. Dan itu adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam. Apa yang di dalam yang tidak terlihat. Apa yang kita lakukan terlihat. Apa yang kita katakan terdengar. Tetapi apa yang bisa dilihat dan didengar itu adalah ekspresi dari apa yang tidak terlihat, yang ada di dalam. Dalam konteks berpikir orang Ibrani biasa disebut dengan hati. Mengerti ya saya? Itulah sebabnya Amsal menuliskan jagalah hatimu. Karena dari hatimu itu terpancar kehidupan. Dari sesuatu yang tidak terlihat terpancarlah kehidupan. Nah, sebetulnya dengan nuansa yang sama Yohanes menggunakan apa yang tidak terlihat di dalam diri kita yang ada di dalam itu mempengaruhi ekspresi luar kita, yaitu roh. Roh adalah sesuatu hal yang tidak terlihat, tetapi itu mempengaruhi ekspresi luar seseorang dan dunia ini. Kata pneuma di dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini, saudara, pengertiannya sangat luas. Biasa diterjemahkan sebagai atau dimengerti sebagai roh, atau jiwa, atau semangat, atau kuasa, atau suatu dorongan yang dari dalam dan mempengaruhi sesuatu. Jadi penggunaannya bisa sangat luas. Dan saya melihat bahwa ketika Yohanes menggunakan dalam bagian ini, cenderung dia menggunakannya dalam pengertian bahwa ini adalah roh yang dari dalam, yang mempengaruhi ekspresi luar seseorang, suatu dorongan dari dalam yang menguasai seseorang, yang mempengaruhi apa yang dikerjakan. Nah, secara khusus Yohanes menyinggung tentang dalam konteks pengajaran palsu. Dalam konteks yang kita baca, pengajaran palsu. Jadi pengajaran palsu itu muncul sebagai ekspresi dari apa yang tidak terlihat, dorongan dari dalam seseorang mengajarkan pengajaran palsu itu. Maka Yohanes menasihatkan kepada pembacanya, ujilah, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, jangan percaya akan setiap dorongan yang bisa saja muncul yang menguasai hati seseorang. Oleh karena apa? Kita harus mengujinya. Apakah dorongan itu adalah suatu dorongan yang berasal dari Allah atau tidak? Apakah motif yang tersembunyi di dalamnya itu berasal dari Allah atau tidak? Karena setiap orang, setiap diri kita punya satu dorongan itu, punya sesuatu yang dari dalam, punya roh, jiwa,
yang mempengaruhi setiap tindakan dan keputusan dan kata-kata kita. Maka ujilah itu, apakah itu berasal daripada Allah atau tidak. Ya, Saudara. Nah, ketika Yohanes membicarakan hal ini, Saudara, maka dia berkata bahwa ketika kita bertemu dengan pengajaran yang sesat, nabi-nabi palsu, secara simpel Yohanes mau ngomong begini kira-kira, Saudara. Jangan percaya pada pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Karena tidak semua pengajaran berasal dari Roh Allah. Tidak semua pengajaran berasal dari dorongan hati yang benar di hadapan Allah. Itu yang Yohanes tekankan. Maka harus diuji. Sama seperti saudara, ketika kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, kita harus mengujinya. Apakah di balik kata-kata pengajaran apa yang dia lakukan ada suatu dorongan yang berasal dari Allah atau justru dorongan dari si jahat? Itu yang harus diuji. Ya. Karena sesuatu yang dia kerjakan adalah sesuatu yang terlihat dari dorongan yang ada di dalam hatinya, di dalam rohnya. Apakah itu berasal dari Allah atau tidak? Maka Yohanes memberikan beberapa ciri, saudara. Yohanes memberikan beberapa ciri untuk mengenalinya. Bagaimana kita bisa tahu, membedakan apakah pengajaran itu adalah pengajaran yang berasal dari Allah atau pengajaran itu adalah pengajaran yang tidak berasal dari Allah, alias dari nabi-nabi palsu. Ada dua ciri Yohanes sebutkan. Yang pertama, apakah hal itu menerima Kristus dan percaya kepada Kristus, atau sebaliknya menolak Kristus dan mengkhianati Kristus. Ini ciri yang pertama. Perhatikan ayatnya yang kedua dan ketiga. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi kamu harus mengenali pengajaran itu dan kamu harus bisa mengenali, menguji roh yang berkuasa di balik itu. Ya, dorongan yang di balik itu, apakah itu berasal dari Allah atau tidak? Cirinya satu, apakah dia menerima dan percaya kepada Kristus atau dia tidak percaya dan menolak kepada Kristus. Ini ciri yang pertama. Apakah dia membawa kita kepada Kristus atau dia justru menjauhkan kita dari Kristus. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, saudara, ciri yang kedua ada di ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Perhatikan. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tanda yang kedua adalah, apakah pengajaran tersebut membawa kita untuk dengar-dengaran akan pengajaran rasul-rasul. Kalau dalam konteks Yohanes, mereka harus mendengarkan kami sebagai rasul. Kalau mereka mendengarkan kami, itulah roh Allah yang berkuasa atas mereka. Kalau mereka tidak mendengarkan kami, itu bukan roh Allah yang berkuasa atas mereka. Jadi ciri yang kedua, apakah pengajaran tersebut adalah pengajaran yang oleh roh Allah itu sendiri, adalah apakah itu semua membawa kita kepada pengajaran rasuli, pengajaran firman Tuhan. Apakah itu membuat kita dekat dengan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, atau itu justru membuat kita jauh dari firman Tuhan, menolak firman Tuhan. Itu adalah ciri yang kedua. Saudaraku yang kekasih, kita berasal dari berbagai macam latar belakang, wilayah,
budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Setiap kita akrab dengan begitu banyak pengajaran, bukan? Mulai dari pengajaran yang kita terima dari orang tua kita, pengajaran yang kita terima dari masyarakat di sekeliling kita, pengajaran yang kita terima dari adat istiadat yang diturunkan bagi kita, pengajaran yang kita pelajari dari setiap ritual adat istiadat di wilayah kita. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang sudah akrab kita jumpai bahkan sebelum saudara sampai di UPH. Ya kan? Saudara bahkan akrab sekali dengan dongeng-dongeng daerah. Bahkan di dalam dongeng-dongeng daerah, saudara akrab sekali dengan mitos-mitos yang seringkali muncul di wilayah, di daerah, di suku, di keluarga, dimanapun saudara berada sebelumnya. Ya kan saudara? Bahkan melalui cerita-cerita itu, melalui mitos-mitos itu, sadar atau tidak sadar, membentuk cara berpikir kita. Membentuk cara kita menilai sesuatu. Membentuk pola pikir kita terhadap sesuatu. Ada adat-adat tertentu, alergi dengan warna-warna tertentu. Alergi dengan nomor tertentu. Alergi dengan tempat-tempat tertentu. Alergi dengan macam-macam. Intinya, setiap kita menerima banyak sekali pengajaran yang kita dapat dari keluarga, dari masyarakat di daerah, dari suku, dari mana-manapun, yang intinya pengajaran-pengajaran itu saudara harus, tolong garis bawahi, harus kita uji. Ketika saudara datang ke UPH, saudara harus menguji apakah yang saudara pernah pelajari sebelumnya, pengajaran yang saudara terima dari orang tua, bahkan mungkin dari kakek, nenek, atau bahkan lebih lanjut daripada itu, nenek leluhur saudara. Apakah itu satu, membawa saudara kepada Kristus atau tidak? Dua, membawa saudara pada kebenaran firman atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Kalau tidak, mari rombak, transform. Jangan membawa alam berpikir, pengajaran, hal-hal yang saudara terima di daerahmu, karena itu tidak akan membuat saudara bertumbuh di UPH. Jangan membawa mitos-mitos, pengajaran, dongeng-dongeng, hal-hal yang berbau penyembahan berhala dari daerahmu datang ke UPH. Biasa di asrama selalu rutin kan saudara, setiap tahun kita selalu ada sidak. Dan setiap sidak selalu saja kita jumpai bahwa mahasiswa itu datang dengan membawa hal-hal yang dari orang tua kah, dari kakek nenek kah, terserah dari daerah kah, yang intinya adalah pengajaran-pengajaran yang tidak benar, bertentangan dengan kitab suci, menganggap bahwa ada barang tertentu lebih kuat kuasanya, menganggap bahwa ini lebih hebat kuasanya, menganggap bahwa kalau tanpa ini saya tidak bisa hidup, menganggap kalau saya tanpa ini saya tidak akan sukses, dan lain sebagainya. Saudara, jimat apapun bentuknya adalah pemberhalaan. Tidak boleh ada yang menjauhkan kita dari Kristus dan kuasanya bertata di atas hidup kita. Tidak boleh ada yang lebih besar di dalam diri kita kecuali Kristus. Tidak boleh ada sandaran yang lain di dalam hidup kita kecuali Kristus. Jadi kalau saudara masih menyandarkan hidupmu pada mitos-mitos pengajaran leluhur dari suku-suku, dari daerahmu, yang membuat saudara tidak bisa lepas dari sesuatu yang kamu bawa hari ini, bertobat, minta ampun sama Tuhan, selesaikan, percaya bahwa di atas segala sesuatu tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Allah.
Tidak ada yang lebih besar daripada Allah itu sendiri. Maka dia harus menjadi lebih besar. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Kristus, kita harus singkirkan. Karena itu tanda apakah roh yang bekerja adalah roh yang berasal daripada Allah atau roh antikris. Ketika ada hal yang membuat saudara tidak lagi menyandarkan hidupmu kepada Kristus, menyandarkan hidupmu pada hal yang lain, apakah itu orang, apakah itu barang, apakah itu apapun juga, dia berasal dari roh yang berasal dari dunia ini dan tidak berasal daripada Allah. Maka malam hari ini, kalau ada di antara saudara yang masih menganggap bahwa apa yang diajarkan dan sesuatu yang saudara bawa lebih besar daripada Allah, minta ampun sama Tuhan. Buang, jauhkan, karena Allah terlebih besar dari segala sesuatu. Kalau ada di antara saudara yang membawa pengajaran dari daerah, dari orang tua, dari kakek nenekmu, yang sepertinya saudara ya, merasa bahwa kuasa yang ada di dunia ini hebat, luar biasa, tak tertandingi, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Karena tidak ada suatu kuasa pun di dunia ini yang sebanding dengan kuasa Allah itu sendiri. Saya kadang-kadang nasihati anak dom, kalau sudah mulai membicarakan kuasa yang ada di dunia ini, layaknya kuasanya tuh hebat banget. Kayaknya tuh luar biasa banget. Sehingga ceritanya itu sangat dramatis. Bahkan terkesan mengagung-agungkan. Ngerti gak saudara? Saya kadang-kadang berpikir, kamu cerita kok kayaknya kamu sangat mengaguminya. Ngerti gak saudara? Kamu cerita kok kayaknya kamu excited dengannya. Saudara nggak perlu excited dengan itu. Saudara nggak perlu bicarakan itu dengan orang lain, seolah-olah itu adalah sesuatu yang hebat. Karena kuasa yang terhebat ada di dalam diri kita. Kuasa dari Allah yang maha tinggi ada di dalam diri kita. Mengapa saudara tidak membicarakan kuasa Allah yang maha tinggi itu? Kenapa saudara justru lebih tertarik membicarakan kuasa yang lain? Kuasa si jahat, kuasa dunia ini yang tidak pernah akan bisa melampaui kuasa dari Allah yang maha tinggi itu. Maka nasihat saya biasanya kepada orang-orang yang suka sekali dramatisir cerita-cerita tentang kuasa-kuasa yang seperti itu, saya bilang, kamu cerita kayaknya kamu sangat-sangat excited, lebih daripada kamu excited dengan kuasa Allah itu sendiri. Kamu takut terhadap kuasa itu, seolah-olah tidak ada kuasa Allah yang menyertai kamu, yang mampu menopang kamu. Jangan mau dikalahkan oleh kuasa-kuasa iblis, oleh karena apa yang Allah berikan dan roh Allah yang menyertaimu lebih besar daripada kuasa itu. Jangan berbicara dan menakutinya, layaknya saudara tidak pernah mengenal Allah itu sendiri, yang berkuasa atas dunia ini. Kalau pakai bahasa sekarang, jangan jadi orang Kristen yang cemen. Roh yang menyertaimu dan yang ada padamu lebih besar dari apapun juga. Jangan kalah oleh rasa takutmu dengan kuasa yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kuasa Allah itu sendiri. Berdoa, minta sama Tuhan. Yakinlah bahwa Allah yang bersama denganmu terlebih besar dari apapun juga. Saudara, satu kali di dalam tradisi Indian, seorang anak itu dilatih untuk berburu. Dilatih berburunya, yang pertama-tama dasar dilatih pegang senjata, panah. Maka di tahap akhir pelatihan yang biasa dilakukan adalah dilepas di hutan. Dia harus berburu.
Maka seseorang anak ketika mulai beranjak remaja dilepas di hutan, ayo kamu berburu. Termasuk tidak kelewatan, tanpa terkecuali anak dari sang kepala suku Indian. Maka anak ini seperti anak-anak yang lain, tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus, sepertinya dianggap tidak boleh menempuh seperti anak yang lain. Enggak, anak ini diperlakukan yang sama. Dia harus latihan berburu, pergi dengan anak yang lain. Nah, singkat cerita, saudara, asik berburu, dia tidak sadar dia sudah masuk sedemikian dalam di hutan. Dan dia masuk sedemikian dalam di tengah hutan. Sore sudah datang, tiba-tiba gelap. Matahari sudah terbenam. Maka dia kebingungan, kalau sudah hutan gelap, tidak ada matahari, maka jalan menjadi tidak terlihat di hutan. Tersesat di hutan. Maka dia sudah siap-siap, oke, sepertinya saya harus tinggal di hutan. Bermalam. Tapi sudah tahu, tiba-tiba dia merasa ada yang mendekati dia, bukan hanya 1, 2, 3, banyak sekali. Ada yang sedang bergerak mendekati dia. Dan tiba-tiba dia bisa lihat pancaran mata, puluhan mata. Dan dia baru sadar, kawanan serigala sudah persis ada di depannya dia. Maka dia lari sekencang-kencangnya, berusaha menghindari kejaran kawanan serigala itu. Lari dan lari sampai satu waktu dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Di depan dia tebing yang tinggi. Dia tidak bisa lari kemana-mana. Dia balik badan, begitu balik badan, serigala itu sudah berderet, siap untuk memangsa dia. Maka dengan gemetar, dia ambil anak panahnya yang satu, dia pasang ke busurnya, dia mulai siap-siap. Tapi dia sudah berpikir, apa yang saya bisa lakukan dengan anak panah yang kecil ini, yang satu ini, sementara puluhan serigala ini sudah ada di depan. Maka dia hanya bilang, oke, saya selesai sampai di sini. Tapi sudah tahu, kawanan serigala itu yang tadinya maju ke depan, tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba menghentikan langkahnya, berhenti. Tiba-tiba mereka mulai bergerak mundur. Dan tiba-tiba mereka kemudian meninggalkan anak ini. Anak ini mulai berpikir, kenapa mereka berhenti? Kenapa mereka mundur? Kenapa mereka lari? Apakah karena busurku yang satu ini dan yang kecil ini? Pasti tidak. Sudah tahu kenapa? Kenapa serigala ini berhenti? Kawanan serigala itu berhenti. Kenapa mereka mundur? Dan kenapa kemudian mereka lari meninggalkan anak ini? Sudah tahu kenapa? Lalu anak ini di dalam kebingungannya melihat sekitar sudah tidak ada serigala, dan dia balik melihat ke tebing, dia lihat ke atas tebing, sudah tahu papanya sang kepala suku itu bersama dengan jajaran perwira suku Indian yang lain, siap dengan anak panah yang diujamkan ke bawah dengan api yang menyala. Puluhan laskar Indian itu sudah siap dengan panah yang membara dengan api. Jika serigala itu bergerak, binasalah mereka dengan panah api yang menyala dari kepala suku Indian dan jajaran tentaranya. Saudara, jangan pernah merasa kecil, karena kita harus tahu siapa yang ada di belakang kita dan siapa yang ada bersama dengan kita.
Dia Allah yang dengan panah apinya siap untuk menghancurkan siapapun juga yang hendak menghancurkan hidup kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Maka firman Tuhan ini benar dan harus diyakini sepenuhnya. Bahwa Dia yang ada di dalam kita lebih besar dari segala sesuatu. Amin. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdiri. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang melindungi kami, yang menjagai kami, dan yang beserta dengan kami. Tolong kuatkan dan teguhkanlah hati kami dan berikan kami keberanian untuk melangkah, menghadapi segala sesuatu, karena tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang sanggup merebut kami dari tangan Tuhan. Tidak juga kuasa-kuasa yang di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu. Engkau Allah yang melindungi dan menyertai kami, tempat pertolongan kami yang teguh, gunung batu kami yang kokoh. Kiranya Tuhan, Engkau yang bersama dengan kami, memberikan kepada kami semangat untuk melangkah, memberikan kami damai sejahtera di tengah pergumulan dan ketakutan, memberikan kepada kami keberanian, oleh karena bukan apa yang kami miliki, tetapi apa yang Allah miliki dan Allah berikan bagi kami. Hamba selesai berbicara ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengerjakan selebihnya, oleh karena tidak ada apapun yang manusia bisa kerjakan kecuali oleh karena pertolongan dan kuasa daripada Allah itu sendiri. Mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara silakan duduk. Saya minta waktu saudara sedikit saja pengumuman yang saya mau berikan kepada saudara. Saudara, MYC akan segera merilis satu program yang baru bernama Kapita Selecta. Apa itu Kapita Selecta? Kapita Selecta adalah satu program
yang diadakan secara singkat, 4 maksimal sampai 6 sesi dalam sebuah kelompok kecil. Jadi pesertanya terbatas, hanya dibatasi 10 sampai 15 orang saja. Ini sifatnya undangan, volunteer bagi siapa saja yang mau terlibat. Kalau saudara mau, maka saudara akan bersama dengan setiap fasilitator selama 4 sampai 6 pertemuan. Ya, jadi kalau ikut secara kira-kira 4 sampai 6 pertemuan. Saudara akan diperlengkapi dengan banyak sekali topik yang bagus sekali. Kerinduan dari parent saudara terkasih. Jadi mulai semester ini kita baru buka 4 dulu sebagai uji coba. Semester yang berikutnya akan ada yang lain-lain. Jadi ada 4 kapita selekta dibuka di semester ini, ya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan yuk belajar mengenal Statement of Faith. Saudara, UPH Yayasan Pendidikan Pelita Harapan punya Statement of Faith yang menjadi landasan berpikir berlaku. Maka Pendeta Yohanes Halim akan memimpin kita untuk bisa mengenal Statement of Faith dan bagaimana kita menghidupi Statement of Faith. Ngomong-ngomong, itu adalah sesuatu hal yang saudara harus tahu dan mengenal. Kalau saudara adalah bagian dari UPH dan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Oke. Yang kedua adalah terapi kelompok untuk membentuk kepercayaan diri. Ada Pak Suparman dan Bu Debi di sana. Jadi menarik karena seringkali pembentukan keluarga, komunitas membuat kita tidak percaya diri dan tidak melihat diri kita dengan tepat. Perlu ada komunitas di dalam kelompok yang kemudian bisa mengajak kita berpikir ulang bagaimana mengenali diri kita dengan baik dan kemudian bisa membentuk kepercayaan diri kita. Jadi komunitas itu penting. Ingat ya, terbatas, tidak banyak orang bisa ikut. Jadi rame-rame join, gabung. Yang ketiga, saya sendiri. Saya akan mengajak saudara untuk bisa melihat seri spiritualitas Kristen yang satu topik yang saya ingin bicarakan karena sering sekali saya dengar dari mahasiswa dan itu adalah kebutuhan mahasiswa adalah mengapa Tuhan itu sepertinya diam dan meninggalkan saya. Saya dibiarkan sendiri di dalam pergumulan saya. Ketika Tuhan sepertinya diam dan meninggalkan saya. Mengapa saya merasa itu? Bagaimana saya mengatasinya? Apa yang membuat itu terjadi? Nah, mari duduk, sharing, belajar firman Tuhan dan kita bisa bersama-sama menangani apa yang biasa disebut dengan orang padang gurun rohani. Siapa yang pernah merasa ditinggal sendiri, Tuhan tidak hadir, sepertinya hampa, terasa hidupku tanpa dirimu. Lah, kok lagu ya, saudara? Bukan, ini bukan lagu ya. Oke. Saya akan bawakan itu, seri spiritualitas Kristen. Terbatas, kelompok kecil, saudara yang mau daftar silakan, sudah ada linknya. Kemudian yang keempat, nanti Pak Alvin, Bu Leni akan memberikan kepada kita satu skill yang bagus saudara, kreatif. Oleh karena kita akan diajar kreatif dengan menggambar pakai bentuk, pakai huruf. Jadi dari huruf bisa jadi binatang, bisa jadi apa, dari bentuk bisa jadi kapal, bisa jadi apa. Membangun kreativitas. Nah, bagi saudara yang pelayanan sekolah minggu, guru primary, nah pasti butuh kreativitas yang seperti itu. Bagaimana dari bentuk bisa menjadi bentuk-bentuk yang lain dengan kreativitas, ide-ide yang diajarkan oleh Pak Alvin dan Bu Leni. Ya, saya. Jadi sementara ini 4 ini dulu, sebenarnya Parent sudah punya listnya, ya. Nanti semester depan baru kita launching lagi. Jadi ini 4 yang saudara, kalau saudara berminat, saudara tertarik, mau ikut, ada dalam kelompok kecil supaya lebih efektif, kita bisa sharing, bisa mendoakan, bisa lebih intensional, tidak wajib, tapi saudara mau boleh mendaftar. Begitu mencapai target,
peserta yang diinginkan, maka link akan ditutup. Ya. Jadi nanti sudah bisa lihat, saya minta juga akan disertakan di IG-nya MYC. Ya, saya akan minta Ibu Grace untuk taruh di sana. Oke? Mau ya? Selamat malam, Tuhan memberkati.